tanggung jawab dalam rumah tangga, maka Rasulullah SAW memerintahkan falyatajawaz, maka hendaklah kalian menikah. Ini artinya pendengar berhati yang bertanya tadi dari kampus Sipirok ya, bahwa menikah itu selain daripada harus disertai dengan adanya rasa cinta, maka yang lebih utama diantaranya adalah juga disertai dengan ba'ah, yaitu kemampuan untuk mengemban amanah, mengemban tanggung jawab. Itu tanggung jawab menafkahi istri dan anak-anak di kemudian hari. Artinya ini nafkah materi ya. Jadi termasuk diantaranya menyiapkan rumahnya, walaupun tidak harus rumah sendiri, misalnya dengan kontrak. Begitu juga dengan sandang, pangan, papan, pakaian dan segala macamnya. Ini harus, begitu juga dengan gizinya, ini harus disanggupi oleh daripada pasangan calon yang hendak menikah, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak cukup hanya bermodal cinta ya, gitu ya, pendengar hati ya. Jadi kalau mau menikah itu cinta apakah harus ada? Iya, karena memang bagaimana mungkin ada sebuah pernikahan tanpa ada rasa cinta? Ini kan nggak mungkin. Jadi memang menikah itu ya harus dengan cinta. Tapi apakah cukup? Tentunya tidak. Sebagaimana tadi hadis yang kita bacakan, maka menikah itu harus juga disertai dengan kemampuan. Kalau tidak sanggup, belum mampu memikul beban, menanggung amanah, nafkah dalam rumah tangga, tanggung jawab menjadi imam, maka kata Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk berpuasa atau boleh juga dengan menyibukkan diri dengan aktivitas lain. Jadi pendengar hati yang dirahmati Allah Ta'ala, termasuk para pemuda-pemudi yang ingin hendak menikah, jangan cukupkan dirimu hanya dengan bermodalkan cinta. Kalau tidak ingin rumah tanggamu di kemudian hari hancur berantakan, gitu ya kan? Karena betapa banyak hari ini masalah di rumah tangga, ya, karena pernikahannya hanya dasar cinta, tidak disertai dengan ilmu. Padahal pernikahan itu ada ilmunya. Bagaimana ilmu menjadi suami, bagaimana ilmu menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi imam di dalam rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya. Tentunya ini harus menjadi disertai dengan ilmu. Makanya tadi kita sampaikan sebagaimana judul tadi Mbak Irin, keluarga mulia dengan akhlak. Maka Rasulullah telah mencontohkan, ya, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah. Maka hendaklah para pemuda-pemudi itu mencontoh bagaimana Nabi Muhammad SAW itu dalam rumah tangga, termasuk dalam urusan mahar. Ya kan, bagaimana mahar yang baik. Nah, Rasulullah telah mencontohkan. Oleh karena itu para pemuda-pemudi yang mau menikah, ya, cinta harus disertai, pernikahan harus disertai dengan cinta, kemudian juga disertai juga dengan kemampuan di dalam tanggung jawab menafkahi rumah tangga. Kalau belum siap secara materi, maka hendaklah kalian bersabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah berjanji bahwasanya Allah akan menolong hamba-hamba Allah Ta'ala yang mereka mau menikah dengan niat adalah mengharap ridha Allah Ta'ala untuk menjaga diri dari maksiat. Itu pasti akan Allah tolong. Begitu kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau. Oleh karena itu mampukan diri kita, pantaskan diri kita, layakkan diri kita untuk menyongsong yang namanya pernikahan berumah tangga, dengan kemampuan, kesiapan materi dan juga kesiapan ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian Mbak Irin, ditambahi oleh Tuan Guru kita. Silakan Ustaz. Ya, saya ingin menambahi sedikit aja apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan menikah bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat dan syahwat, tapi untuk menenangkan atau menguatkan agama kita, menenangkan hati dan menumbuhkan kasih sayang untuk mendapatkan ridha Allah. Ini terjemahannya memang sangat agak panjang ya, tapi kami ingin menyampaikan di sini, maka dari cinta sejati lahir dari niat yang suci. Maka hadis tentang niat Ustaz di dalam Arba'in Nawawiyah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratu ila Allah, faman kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih.
segala amal hamba Allah itu tergantung niatnya. Iya, Kalau niatnya karena Allah dan untuk memenuhi perintah Allah dan Rasul, maka keberkahan yang ada di dalamnya. Kalau niatnya karena perempuan atau karena dunia yang ingin dia raih, atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hanya sampai di situ yang dia dapatkan ya. Karena apa? Asbabul wurud hadis ini karena ada seorang pemuda sahabat itu dia hijrah dengan Rasul karena kekasihnya hijrah pertama. Maka muncullah hadis ini dari Rasulullah SAW. Kalau hijrahnya kalian karena Allah dan Rasul, ya insya Allah keberkahan di dalamnya. Tapi kalau karena dunia atau karena perempuan yang kamu nikahi, karena pacarku udah sampai di Madinah, maka saya ikutlah. Nah, itu niat yang suci ini perlu kita bangun. Niatnya, kalau niatnya untuk mendapatkan memuaskan syahwatnya, yaitu rentan, Mbak. Kenapa rentan? Pertama aspeknya, aspek dari emosi, cinta dulu, hangat di awal tapi rentan dan mudah goyang di akhir. Kedua, secara spiritual, kadang emosional belum tentu stabil emosional dia. Terus apalagi tanggung jawab bisa lemah kalau belum siap seperti yang disampaikan Tuan Guru kita tadi, belum lemah dia belum matang secara finansial. Dan yang terakhir adalah keberkahan. Inilah kunci daripada semua pernikahan itu adalah niat yang suci. Semoga niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kata hikmah dalam hal ini saya sampaikan, cinta tanpa kesiapan hanyalah angan-angan. Kesiapan tanpa cinta akan melahirkan ketulusan. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa guru kita ini ya. Itu apa kata pujangga? Masya Allah. Baiklah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya, silakan. Ya, ini di luar tema Ustaz dari hamba Allah saja di Padang Mati. Ustaz, apakah hukumnya seorang wanita menikah dalam keadaan hamil dan menyembunyikan kehamilannya dari suaminya yang sah? Allah. Masya Allah. Saya rasa giliran Ustaz Arkan lah. Ya, terima kasih. Mohon izin Ustaz. Silakan Ustaz. Hukum yang pertama kita harus ngambil kita jeli karena ini fatwa ya. Fikih. Karena ini masalah fikih dan ini masuk ke ranah fatwa. Ini ada beberapa pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Hambal mengatakan tidak boleh menikah perempuan yang lagi hamil di luar nikah. Tidak boleh dan tidak sah. Dan ini ada mazhab jumhur ulama, tidak boleh menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, janganlah seseorang lelaki menikahi wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Hikmah dari ini yang pertama, menjaga agar nasab kita tidak merusak nasab. Kedua, menjaga kehormatan dan kesucian nasab dalam Islam sangat dijaga. Maka tapi dalam mazhab Hanafi dan sebagian daripada pembesar-pembesar mazhab Hambali boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, tetapi tidak boleh berhubungan suami istri sampai anak ini lahir. Ini karena hubungan itu haram dilakukan selama masa hamil hasil daripada perbuatan zina. Maka kedua, ada hamil dari suami sebelumnya karena cerai atau tinggal mati. Ini tidak boleh menikah lagi sampai dia habis masa iddahnya. Iddah sampai melahirkan ya Ustaz? Iya. Dan sabda Rasulullah SAW yang menyampaikan, dan tidak halal bagi wanita yang beriman untuk menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 228 menyampaikan bahwa artinya menyembunyikan kehamilan dari calon suami baru hukumnya haram karena termasuk penipuan dan menyalahi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hukum menyembunyikan kehamilan dari suami yang sah. Ini adalah dosa besar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena itulah jalan dan perbuatan yang sangat-sangat tercela.
Penipuan dalam akad nikah itu cacat dan menyebabkan lebih condong tidak sah. Tidak sah akad nikahnya karena dia menipu dan dia ada kebohongan di dalamnya. Kedua, menyembunyikan nasab anak yang bisa menimbulkan fitnah besar nantinya. Makanya di dalam ada undang-undang fikih itu sidduz zara'i. Kan kita lebih menjaga akibat daripada jaga penyebabnya dulu supaya nanti akibatnya tidak besar ke depan. Ketiga adalah mengkhianati amanah Allah, sebab kehamilan adalah amanah dan kehormatan dalam rahim yang dititipkan Allah di dalam rahim seorang ibu. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, barang siapa yang menipu kami ia bukan dari golongan kami. Man ghasyana falaisa minna. Maka firman Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Baqarah juga, dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu menyembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Nah, ini tidak boleh. Jadi wanita yang menikah dalam keadaan hamil lalu menyembunyikan kehamilannya itu berdosa besar, dan akad nikahnya bisa dipertanyakan keabsahannya, dan ulama mengatakan lebih condong akad nikahnya batal, tidak sah secara hukum. Maka ini mungkin yang bisa kami sampaikan kesimpulan dari apa yang kami jawab ini. Yang pertama adalah hamil karena zina boleh menikah dengan yang menghamilinya menurut sebagian ulama, tapi tidak boleh digauli sampai dia melahirkan. Haram dalam jumhurul ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambal. Hamil karena suami lama tidak boleh juga dia menikah, harus menyelesaikan iddah, menyembunyikan kehamilan dari suami yang sah, menyebabkan tidak sahnya nanti akad nikah tersebut. Terima kasih. Kalau begini, misal nih anak ini udah lahir, ya kan, dan iya benar dia adalah ayah biologisnya gitu. Dan kan sebenarnya untuk nasab itu kan ke ibunya berarti, bukan ke ayah. Kalau anak di luar kalau di luar nikah ke ibu gitu kan, tidak ke ayahnya walaupun dia ayah biologis gitu. Nah, dan pernah saya dengar kalau misalnya dia anak di luar nikah, perempuan akan dinikahkan, itu kan tidak bisa dinikahkan oleh ayahnya. Ayah kandungnya walaupun ayah biologis gitu. Nah, misal nih untuk menutupi malu, dia tetap menikahkan putrinya, dia yang menikahkan, yang jadi walinya tetap ayah biologisnya ini gitu. Hukum akad nikah anaknya ini tuh batal, tidak sah. Tidak sah secara hukum karena memang itu nasabnya kembali kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Jadi caranya bagaimana? Caranya ada agar umpamanya dia menutupi malunya. Ini bukan mengajari yang jelek ya, mohon izin. Mohon maaf mohon maaf. Ini Ustadz itu udah mengarahkan ke hal yang kalau ada nanti gitulah. Umpamanya karena ini man satara mu'minan satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi keburukan seorang mukmin, maka Allah menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Kita harus, kalau ada orang yang berzina, kita tutup. Kita tidak boleh kita sebarluaskan. Maka anak ini pun tidak boleh kita sampaikan anak zina. Karena apa? Allah menyampaikan dalam Al-Quran, la taziru waziratun wizra ukhra. Tidak boleh dibebankan kesalahan orang lain kepada orang lain. Nah, ayahnya kok yang berbuat, kok jadi embasnya anak. Jangan, nggak boleh, tutup ini. Sum'ah ini kok turun aib ini tutup. Caranya datangi kadi. Bapak, ini di antara kita. Saya tahu Pak, saya memang ayah dari biologis anak ini karena dia perempuan. Tapi saya mohon izin Pak, secara nasab dalam agama karena ini sebenarnya aib keluarga. Ini pun harus, inilah perlunya kita tokoh agama itu harus menjaga lisan. Jangan pula dia nanti udah terus terang orang itu, baru dia itu pula yang dia keluar ini nggak bisa lah. Dia bilang umpamanya dia sampaikanlah
saya wakilkanlah jadi wali hakim. Iya. Bapaklah yang mewakilkannya, jangan saya, karena alasan mungkin saya tidak sanggup melihat istri putri saya ini akan dilepas dari rumah. Itu bisa-bisa aja gitu. Jadi kita untuk menutupi, bukan berarti mengajari yang jelek ya. Karena makanya saya awali tadi, kita menutupi aib orang itu. Jangan kita, karena aib kita pun dibuka, satu pun aib kita di muka dibuka, itu tidak udah malunya setengah ampun. Maka ini sum'ahnya dijaga gitu. Makanya adab daripada taubat di dalam Islam itu, dia nggak perlu mendatangi kiai, dia tidak perlu mendatangi ustadz ada namanya pengakuan dosa. Mohon izin, kita di dalam Islam tidak perlu ada sertifikat pengakuan dosa. Kepada yang lain mungkin ada. Atau kita tidak perlu, kalau kita melakukan zina atau apa, kita tidak perlu berjalan di atas bara api dan menguap, tidak perlu. Tapi dia tutup kamarnya rapat, dia bentangkan sejadah, dia sampaikan kepada Allah, ya Rabb, saya qad aznabtu zamban faghfirli, ya Allah, saya sudah melanggar batasan dalam Al-Quran, maka ampuni aku. Itu Mbak. Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Iya, silakan Mbak Irin. Dari Irfan di Kampung Losung. Iya, silakan Irfan Kampung Losung. Izin bertanya Ustaz ya. Iya, silakan. Kenapa ya Ustaz, banyak di keluarga-keluarga saya lihat keluarga istri mudah menerima menantu laki-laki, tapi banyak keluarga dari pihak suami sulit menerima menantu perempuan. Apakah ini adil bagi para istri padahal mereka juga sudah meninggalkan keluarganya demi keluarga baru? Silakan. Ya, terima kasih kepada pendengar setia kita ya. Saya kurang tahu ini benar atau tidak. Dari Irfan di Kampung Losung ya, ini pendengar setia kita yang selalu hadir membersami kita dalam program Obat Hati ya, yang bertanya tentang bagaimana Ustaz, ada kalau keluarga laki-laki sulit menerima menantu, sementara keluarga perempuan lebih mudah menerima menantu laki-lakinya. Ini bagaimana? Kenapa kok bisa ada begini? Sehingga terkesan ini perlakuan yang tidak adil, ya kan? Nah, ini memang harus budaya yang harus coba kita rubah, pola pikir yang harus kita arahkan ke arah yang lebih baik. Jadi tidak boleh ada perlakuan seperti itu, karena bagaimanapun baik di keluarga si laki-laki ataupun di keluarga si perempuan, kan ini kalau sudah terjadi pernikahan di antara anak, ini kan di satu sisi keduanya merupakan orang tua kita. Kemudian yang kedua, baik menantu laki-laki ataupun menantu perempuan, itu kan sudah taubannya sama dengan anak atau putri kita sendiri. Jadi bukankah Allah Ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk bersikap adil? Ya, bersikap adil, bersikap amanah. Karena itu merupakan bagian daripada perintah Allah Ta'ala, dan itu termasuk akhlak yang baik. Jadi kalau ada misalnya keluarga laki-laki atau keluarga si suami atau keluarga si perempuan, baik orang tuanya ataupun saudara-saudarinya yang tidak bersikap baik terhadap keluarga yang baru di tengah-tengah mereka, baik itu edanya atau lainnya misalnya, maka ini berarti dia telah mencederai atau tidak berusaha untuk mencontohkan akhlak yang baik sebagaimana yang telah Allah perintahkan, bahwa kita diperintahkan untuk bersikap baik, bersikap adil, ya, apalagi kepada keluarga kita sendiri. Jadi hal-hal seperti ini harus kita rubah, yaitu mungkin mulai dengan latihan hal-hal yang sederhana, membiasakan diri, ya, artinya bahwasanya manusia ini adalah tidak ada yang sempurna. Betul. Ya pasti, ya namanya manusia Mbak Irin, yang namanya paru main, ya kan, pasti ada kurangnya. Yang namanya babere, ya, bere, menantu laki-laki, ya pasti juga ada kurangnya. Memang manusia biasa. Nah, oleh karena itu hendaklah kita menerima segala kelebihan dan kekurangan dari menantu kita, termasuk keluarga besar kita. Karena bagaimanapun baik buruknya istri atau eda tadi atau babere tadi itu sudah menjadi bagian daripada keluarga kita. Bukankah Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kata Allah Ta'ala, kamu menyukai sesuatu, padahal boleh jadi sesuatu yang kamu suka itu ternyata di kemudian hari adalah menjadikan sesuatu yang buruk. Ya, tidak baik, hasilnya adalah buruk. Begitu juga sebaliknya kata Allah Ta'ala, boleh jadi kamu membenci sesuatu
Ya, sikap-sikap yang tidak kamu sukai dalam misalnya keluarga tadi yang baru tadi, mertua menantu tadi yang datang, baik laki-laki atau perempuan, tetapi ternyata justru di sana Allah menjadikan kemudian kebaikan di kemudian hari, baru kita tahu apa hikmah di balik itu. Nah, oleh karena itu hendaklah kita bersabar di dalam menghadapi sikap-sikap daripada perlakuan yang tidak adil seperti ini. Jadi amat berdosa kepada Allah Ta'ala apabila ada keluarga yang tidak bersikap adil di dalam keluarganya, terutama kepada para menantunya. Maka para orang tua juga perlu belajar bagaimana seharusnya menjadi mertua di rumah tangga, sehingga kita walaupun hari ini mungkin belum menjadi mertua atau sudah ada yang jadi mertua, maka belajarlah, tirulah daripada Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW menjadi mertua bagi menantunya. Ali bin Abi Thalib itu menikahi putri daripada Nabi Muhammad SAW, itulah Fatimah binti Muhammad, ya. Bagaimana di dalam masalah di dalam rumah tangga putri Nabi Muhammad sendiri, yaitu Fatimah dan Ali, ternyata ada juga pernah permasalahan di dalam rumah tangga. Nah, lihat bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan masalah menantunya, dia bersikap adil. Beliau tidak menyalahkan Ali, beliau juga tidak menyalahkan putrinya Fatimah, melainkan beliau bersikap yang bijak. Beliau memuji menantunya, beliau memanggil menantunya Ali bin Abi Thalib dengan kum ya Aba Turab, bangunlah wahai ayah yang berdebu. Dan ternyata Ali senang dengan panggilan itu. Bayangkan, justru menantunya dipanggil panggilan yang mulia, panggilan yang menyenangkan hatinya, sehingga mencairkan suasana yang begitu tegang antara putri beliau dengan menantunya sendiri, yang selain daripada menantu juga merupakan sahabat daripada Rasulullah SAW. Maka beginilah seharusnya mertua-mertua di seluruh dunia dimanapun berada, artinya menjadi hakim yang adil, menjadi orang tua yang bijak bagi anak-anaknya dan menantunya, di dalam menciptakan bagaimana keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, terutama menjadikan keluarga yang memiliki akhlak mulia di dalam Islam. Demikian Mbak Irin yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada penambahan dari Pak. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz. Saya ingin menyampaikan bahwa kenapa sih istri itu susah diterima oleh keluarga suami. Ini sebenarnya karena memang tradisi tradisi kita seperti itu, bahwa dia merasa bahwa anak itu miliknya ibu, miliknya sepenuhnya, merasa bahwa anak ini adalah milikku. Jadi ghirahnya perempuan ini kan sangat tinggi, gururnya itu cemburunya, kecemburuan perempuan ini tinggi. Jangankan ke ibu, kepada anak, anak ke putrinya aja cemburu dia. Masya Allah, ya. Jadi saingan ya? Iya, saingan dia. Itu banyak yang viral. Saingan lah. Melahirkan saingan sendiri. Melahirkan saingan sendiri. Nah, itu bahaya. Ini yang pertama. Jadi maksudnya ini adalah memang manusiawi ya. Memang ini adalah semua dimanapun itu memang terjadi. Bahwa tapi yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa kita harus, wanita yang menikah itu dia mendapatkan tantangan dari suami, ini adalah ujian yang berat bagi dia. Yang perlu satu bagi dia di situ, mengharapkan ridho suaminya. Masya Allah. Karena walau ridho suaminya dia ahli surga, itu aja kok. Nggak usah ridho mertuanya, ridho itunya enggak. Nah, yang penting ridho suaminya yang dikejar ridho suaminya. Bahkan ibunya sendiri pun tidak ridho terhadapnya setelah dia menikah. Seperti hikayat yang ada sahabat yang berjihad dengan Rasulullah, ibunya ingin meninggal sakit, utusan pertama datang karena tidak ada izin dari orang tuanya, dari suaminya, dia nggak mau keluar dari rumah melihat ibunya. Utusan kedua udah sakarat, utusan ketiga sudah meninggal dunia, sampai dimakamkan ibunya ini, dia tidak menghadiri jenazah ibunya karena pesan suaminya, jangan kamu keluar dari rumah sebelum saya balik daripada jihad bersama Rasulullah. Berkat ketaatan putrinya ini kepada suaminya menyebabkan akhirnya ibunya ini ahli surga.
Masya Allah. Bukan hanya dia yang ahli surga, ibunya ahli surga. Benar. Gitu. Tapi kalau kita di sini, wah Allah kurang ngajar, suami nasuton tua macam ngajarin anak durhaka sama orang tua gitu. Durhaka, apalah ibunya, ibunya, uangnya, uang dia gitu kan. Itu kan gawat. Ini adalah ini perlu kita bangun. Karena tadi supaya akhlak itu muncul, kita sampaikan hikayat-hikayat ini kepada mereka. Kejadian-kejadian ini bukan hanya kejadian sebiasa, dan itu sudah nyata. Jangan kita kokin tadi kancing dengan petani tadi gitu. Itu Ustaz. Karena kalau ini kan ya Ustaz. Gimana itu? Betul nggak itu? Ya betul. Betul adanya. Dan itu hadis Rasulullah. Tidak mungkin para ulama dan sahabat berbohong tentang itu. Dan itu kejadian dan itu tertulis di hadis Nabi dan para sahabat. Terima kasih. Baik, berikutnya ya Ustaz ya. Iya, silakan. Assalamualaikum dari Mary di Sibangku. Waalaikumsalam Mary di Sibangku. Anggapannya sedikit ya. Silakan. Mau bertanya Ustaz, kan istri itu tanggungan suami ya Ustaz. Suami yang berhasil kan kalau dia mampu memberikan dan mencukupi kebutuhan dan keinginan istrinya. Dan hartanya juga kan untuk anak istrinya. Bagaimana menyikapi mertua dan ipar yang ingin istrinya dan anaknya atau kakak iparnya ini yang bilang kalau istri cuma menghabiskan uang suamiku saja. Lah kan saya dinikahi untuk dia nafkahi Ustaz. Bukankah tanggung jawabnya dan hak saya atas harta suami saya? Itu pertanyaannya. Itulah pertanyaan. Gimana menyikapinya Ustaz? Dari Bu Mary di Sibangkua Ini juga maksudnya gimana menyikapi mertua dan ipar yang mengatakan kalau dia ini istri dan anak ini dia itu cuma menghabiskan duit anakku aja, dia cuma menghabiskan duit abang adikku aja. Menghabiskan gitu. epeng yang bisa jodi, menghabiskan epeng di anak bisa jodoh anak buron katanya kan. Jadi pertanyaan bagaimana menyikapi mertua dan ipar seperti itu? Iya. Terima kasih Mbak Erin dan terima kasih kepada Bu Mary di Sibangkua Ini juga pendengar Obat Hati yang setia, yang selalu hadir saat setiap program Obat Hati kita Terima kasih kepada Bu Mary yang selalu mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Jangan kalau bisa sehat terus Mbak, ya Bu ya. Mudah-mudahan senantiasa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan terbaik bagi kita. Jadi untuk menyikapi ini di dalam surah An-Nisa ayat 34 sebagaimana tadi dijelaskan oleh juga Tuan Guru kita usahakan, Allah Ta'ala berfirman, "Aridhalu qawamun 'ala nisa bima fadallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasolihat qanita." Jadi Mbak Erin dikatakan tadi sebagaimana dikatakan oleh Tuan Guru kita bahwa ketaatan seorang istri kepada suami merupakan bentuk dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, termasuk misalnya dalam urusan nafkah. Jadi urusan nafkah ini memang benar bahwasanya adalah tanggung jawab daripada seorang suami atau laki-laki. Jadi memang di dalam harta suami itu ada hak istri, yaitu dalam urusan nafkah jadi bukan sepenuhnya harta suami itu menjadi harta istri, tidak. Cuma ada hak yang Allah wajibkan, ada hak yang Allah titipkan, hak istri dalam harta suami. Jadi tidak benar yang mengatakan Ustaz harta suami, harta istri, enggak. Cuma ada hak istri dalam harta suami. Begitu. Jadi jangan pula nanti misalnya harta suami itu habis sepenuhnya dikasih kepada istri sehingga suami itu harus meminta-minta kepada istri. Ini nggak benar juga Mbak Erin. Jadi sehingga seolah-olah nanti suaminya dijatah misalnya. Dek, mintalah saya mau ngopi ya kan. Nggak seperti itu Mbak Erin. Yang benar adalah bahwasanya ada hak istri di dalam harta suami. Ya, jadi tidak sepenuhnya harta suami itu menjadi harta istri. Karena ada harta istri, ada harta suami, ada harta bersama begitu kan? Ada harta hak istri dalam harta suami. Jadi untuk menyikapi ini kan artinya apa? Jadi apa yang dikatakan oleh Bu Mary tadi dari Sibangkua yang mengatakan misalnya ada adiknya yang keberatan seolah-olah terkesan bahwa edanya ini menikah dengan abangnya hanya untuk menghabiskan hartanya atau dikarenakan hartanya saja. Datang pula ibunya atau mertuanya ini seolah-olah menganggap ini menantuku ini hanya mau sama harta anakku saja. Tidak begitu konsepnya begitu. Kalaupun misalnya ada suami yang loyal terhadap istrinya, yaitu memberi lebih daripada apa yang seharusnya, berarti itu adalah kebaikan daripada
seorang suami. Ya memang, tapi jangan pula ya nanti misalnya mengabaikan, misalnya ada pula nanti hak-hak daripada keluarga suami. Misalnya ya suami ini kan walaupun dia sudah punya istri ya Ustaz ya, dia tetap bertanggung jawab dalam urusan nafkah kepada orang tuanya kalau orang tuanya ini sudah tidak sanggup dalam urusan nafkah. Nah, jadi sebagaimana tadi kata Tuan Guru kita bahwa anak itu selamanya adalah milik ibunya, suaminya itu adalah milik orang tuanya. Jadi seorang menantu juga nggak bisa melarang bahwa suaminya ini ingin berbuat baik kepada keluarganya atau kepada adiknya, nggak bisa dilarang selama suaminya tidak mengabaikan hak daripada istrinya. Betul. Terutama dalam urusan nafkah. Jadi nggak ada masalah. Ya, jadi jangan sampai ada kesan apa tadi dibilang, oh ini menghabiskan harta, enggak. Ya, kalaupun misalnya mungkin ada yang tercederai sedikit, ya mungkin bisa dikomunikasikan dengan bahasa-bahasa yang baik ya Ustaz ya, sehingga tidak menjadi hal-hal yang perlu menjadi muncul pertengkaran-pertengkaran yang hebat di dalam keluarga tersebut. Bicarakanlah dengan baik-baik, dengan cara yang lemah lembut, mungkin dengan waktu yang tepat, sehingga permasalahan itu bisa teratasi sehingga tidak ada kesan-kesan yang buruk sebagaimana tadi disebutkan ya. Jadi masing-masing punya hak, orang tua punya hak terhadap anaknya, istri punya hak dalam harta suaminya, adik juga adalah keluarga yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ya Ustaz ya, bahwa keluarga kita itu kalau kita mau memberikan harta, pertama diperintahkan untuk memberikan kelebihan rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, kepada keluarga kita dulu, baru kepada orang lain. Begitu perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mungkin kalau ada kecemburuan ya Ustaz, mungkin itu merupakan tidak lain hanyalah mungkin bisikan daripada setan yang tidak senang melihat daripada keluarga kaum muslimin ini menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian Mbak Erin bisa jelaskan, mungkin ditambahin. Ya, silakan Mbak Erin. Ya, silakan Mbak Erin. Ya. Masih terhubung dengan pertanyaan ini silakan. dari Allah. Berapa porsi istri terhadap penghasilan suami setiap bulannya, atau berapa persentasenya Ustaz? Iya, ini saya rasa paling tepat Ustaz akan menjawab. Ini yang terakhir ya berapa persen porsi hak istri dalam harta suami setiap bulannya. Persentase suami itu dari berapa sih yang harus dikasih ke istri? Apakah 100% gitu ya? Kata Ustaz tadi nggak boleh 100%. Nggak sepenuhnya gitu ya. Mungkin 50 atau 80. Ya, betul. Silakan. Terkait masalah presentasi ya, presentasi masalah hak ke istri kepada harta suami. Iya. Begini ya, bahwa di dalam harta suami itu ada hak daripada ibunya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena asnaf yang 8 itu ada enggak yang mustahik zakat ayah dan ibu? Enggak ada Ustaz. Enggak ada. Jadi dia berarti tidak ada asnaf yang 8 itu tidak ada yang berhak. Maka zakat itu kan kotoran. Maka tidak bolehlah, tidak layak, Allah akan memuliakan ayah dan bunda dia, tidak boleh diberikan kotorannya kepada ayah dan bundanya. Maka sedekah yang paling abdol yang diberikan kepada keluarga, pertama itu kepada istri dan anaknya, lalu kepada ayah dan bundanya. Itu. Nah, lagi pertanyaannya, berapa persenkah kepada istri, berapa persen kepada ibunya dan ayahnya? Nah, kalau sekiranya dia anak tunggal, dia berarti tanggung jawabnya sepenuhnya ayah ini. Gitu. Berarti dia bisa membagi 2/3 kepada anak dan istri, baru sisanya kepada ibundanya, gitu. Jadi tetap lebih banyak kepada anaknya dan istrinya, karena itu adalah tanggung jawabnya di bawah rokobahnya, gitu. Nah, ayah ini kan dan bunda ini menjadi tanggung jawabnya setelah ayah dan bunda lansia. Paham Bu? Tidak mampu lagi secara finansial, mencari secara finansial, kecuali umpamanya ayahnya bergelimang harta. Dia nanti yang akan menjalankan roda usaha ayahnya ini. Nah, itu di situ hitungan bisnis.
berapa persen untuk dia sebagai pengelola, berapa persen sebagai pemegang saham. Nah, itu kepada ayah dan bundanya. Itu. Tapi kalau sekiranya ini saya sampaikan, kalau sekiranya ayah dan bundanya tidak mempunyai penghasilan sama sekali kecuali dari anak semata wayangnya ini, maka 2/3 daripada kepada istrinya dan anaknya, dan sisanya kalau dia kasih kepada ayah dan bundanya. Jadi apakah istri boleh cemburu dengan ini? Tidak. Dalam Islam ya, tapi nyatanya cemburu. Gitu. Jadi istilahnya maaf, seperti itulah kita adab kita kepada keluarga. Kalau sekiranya kita suami mengajak istri kepada keluarganya, janganlah suami yang memberikan uang kepada keluarganya. Berikan kepada istri, istrilah yang berikan kepada mertua, supaya istri ini merasa dia dihargai di kalangan keluarga suami. Itu. Saya tuh mohon izin. Mencontohkan sebaliknya juga begitu. Sebaliknya kalau skemanya istri mengajak suami, suami yang mengasih kepada mertua. Keluarga mertua dari istri, ibu mertua istri dengan tulang ya. Nah, ini nan tulang ada rezeki sedikit gitu. Gitu. Kalau kita ke permainnya lah yang ngasih ke baunya atau ke amang barunya. Benar. Itu jangan kita. Kenapa? Supaya dia juga merasa bangga terhadap keluarga suami, suami juga merasa bangga terhadap keluarga istri. Inilah namanya transparan dalam keluarga. Dan agar supaya jangan muncul dari pertanyaan tadi, kok susah sekali istri diterima di keluarga suami. Nah, kalau sekiranya istri yang ngasih atau umpamanya hari raya, itu jangan kasih THR kepada babere. Saya itu bilang tuh nggak ada sama saya. Minta amanan tulangmu. Nah, dia yang bagi ya. Kalau saya nanti ke rumah istri, nggak ada sama saya, minta ama amang boru yang punya. Itu saya ngasih gitu. Di situ peran kita kan kelihatan. Jadi di keluarga istri kita dihargai, di keluarga suami juga dihargai. Jadi ini perlu kita bangun. Kadang suami kan diam-diam dia ngasih kepada ibunya, ibuku kok uangku, gitu. Kasihlah kepada istri. Sampaikan bahwa dek, tolonglah transfer ke ibu. Ini bu, mohon maaf ya, baru segini rezekinya. Itu kan dia sayang dia. Dan dia juga merasa dia ada muka di menjaga marwah ya. Gitu. Jangan menganggap bahwa harta kita ini sepenuhnya dan diam-diam kita kasih kepada orang tua. Benar. Mungkin itu yang terakhir saya pertanyaan yang tersisa mungkin minggu depan baru bisa kita tanyakan kembali ya. Mohon maaf ya. Baik sahabat, kita dengarkan tausiah penutup kita dari para al-ustaz kita di sore hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Erin dan terima kasih seluruh pendengar hati yang dirahmati Allah Ta'ala dimanapun berada. Jadi sebagai closing statement dari saya, sesuai dengan tema judul kita pada hari ini, keluarga mulia dengan akhlak. Oleh karena itu, keluarga kaum muslimin dimanapun berada, tirulah bagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau di dalam kehidupan sehari-hari berakhlak mulia dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana Ummul Mukminin mengatakan, kana khuluqul Quran, bahwa akhlak daripada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Maka mari kita berakhlak mulia, jujur, amanah, kemudian juga sayang dengan sesama, kemudian kita saling menghormati, menghargai, dan bersabar, dan saling memaafkan. Mudah-mudahan akhlak mulia ini menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang mulia. Tidak hanya mulia di dunia, tetapi juga kita nanti dimuliakan oleh Allah Ta'ala nanti di negeri akhirat, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, surga yang mengalir di banyak sungai-sungai. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sebagai closing statement dari saya, dan dilanjutkan oleh Tuan Guru kita. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz, Mbak Airin, sahabat KIS yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kata penutup dari kami adalah akhlak yang baik di dalam keluarga, buah dari hati kita sendiri. Buah dari hati yang bersih dan keluarga yang berakhlak adalah taman bagi malaikat-malaikat baik di dunia, begitu juga di langit. Ini adalah yang disampaikan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka Imam Ghazali menyampaikan tentang adab dalam keluarga. Keluarga yang menjaga akhlak berarti menjaga agama dan peradabannya. Maka kita sebagai kepala rumah tangga
yang dimana rumah tangga ini miniatur negara ini, torehkanlah peradaban di keluarga kita, karena Ibrahim telah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, inni ja'iluka linnasi imama, saya akan jadikan kamu wahai Ibrahim menjadi imam. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa min dzurriyyati, dan keluargaku ya Allah. Qala la yanalu ahduz zalimin, kami tidak menyalahi janji kecuali kepada orang-orang yang berlaku zalim. Janji Allah pasti bagi orang yang berakhlak, bagi orang yang bersihkan hati, insya Allah tolongan dari Allah akan turun dan keberkahan di keluarga kita. Gemarilah akhlak mulia, kita menghargai yang lebih tua dari kita, menyayangi yang lebih muda dari kita. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Wabillahi alamin. taufiq wabillahi hidayah wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KIS, demikian untuk Obat Hati edisi hari ini ya. Untuk edisi hari ini Sabtu 18 Oktober 2025. Sampai ketemu di Obat Hati berikutnya minggu depan. Karena kami hadirkan Obat Hati setiap Sabtu pukul 16 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Aidin, sahabat KIS, akan kembali untuk Anda nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat, menemani Anda hingga jelang pukul 20 malam. Tetaplah berpadu di 106,6 KIS FM, inspirasi Anda. Alhamdulillah. Nanti lagi Ustaz bertanya nih Bapak. Hah? Apa itu? Ini Bapak, ini mana terakhir? Tentang apa itu? Persen nih. Lagi kok tiap hari ya lu lebih dua naik. Itu dikirim Bang Larsi di WA. Iya ini ya. Tentang kali Cina. Allah ya karim. Makanya langsung nggak ditanya pula. Aku tanya aja lah itu lah terakhir kan Berarti mungkin yang kangen itu tuan itu. Nah, turun nih mesin. Iya nggak turun, nggak tahu di sini mengkain. Assalamualaikum sahabat KIS, berita utama pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Airina Zahra. Dikabarkan Badan Narkotika Nasional menangkap 2 pelaku berinisial IM dan DF dalam operasi penggerebekan di kamar lantai 20 sebuah apartemen di Cisau, Kabupaten Tangerang pada Jumat kemarin. Kamar tersebut menjadi Clandestine Laboratory atau pabrik gelap yang memproduksi narkotika jenis sabu-sabu. Kepala BNN Komisaris Jenderal Pol Sayudi mengungkapkan bahwa 2 pelaku mempunyai peran berbeda-beda. IM berperan sebagai koki